Satu, acara tertutup, tidak untuk umum. Nah, ini kenapa ini? Kok acaranya tertutup, saudara? Bukankah persoalan mengenai nasabah alawi itu sudah diketahui oleh khalayak umum, sehingga khalayak umum itu berhak untuk mendapatkan informasi hasil dari diskusi tersebut, atau ketika acara tersebut berjalan, ya khalayak ramai itu berhak untuk mengetahuinya, saudara, ya. Dua, tuh, live di Nabawi TV. Oke, kemudian arah hubung itu nomornya ya. Dan hormat kami, panitia seminar. Nih ditandatangani dan juga di stempel ini. Fikri Hasan Syahab, ketua panitia. Kemudian ada Rifki Salim Alatas sebagai sekretaris. Nah, hanya saja di sini sangat disayangkan di sini tidak ada bubuhan tanda tangan dari Ketua Umum Robitoh Alawiyah. Misalkan di sini ditambahi ya, mengetahui Ketua Umum Robitoh Alawiyah Ustadz Taufik As-Sakaf gitu. Harusnya ada kan, cuma di sini nggak ada, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan pembacaan secara langsung ya file surat daripada undangan dari Robitoh Alawiyah kepada Sayyid Zulfikar dan Profesor Dr. Manehem Ali ya. Nanti kita akan menyaksikan beberapa kejanggalan ya dari surat tersebut, dan yang pintar membuat surat, saya yakin pasti akan tertawa melihat surat dari pihak Robitoh Alawiyah ini. Oke, mari kita sama-sama simak video berikut. Itu di undangannya saja itu tidak ada yang hadir itu. Bukan tidak ada, di undangannya saja itu tanda tangan Bapak Abdul Rahim itu juga nggak ada. Masalah Idrus Sayuti, itu sahabat saya itu, teman saya itu. Bagaimana kabar Habib Idrus As-Suyuti? Aduh, Kang siapa ini? Siasat VOC. Undang RA ke UIN Wali Songo. Harusnya begitu ya, Kang Rudi Indrive. Joko Untung, planet bumi siap. Suasananya panas sekali. Hujan susu betul. Habib Aziz hadir. Subhanallah, Kang Muhammad S ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Kang cucu Nabi, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan sebenarnya apa sih isi surat dari surat undangan yang dikirimkan oleh Robitoh Alawiyah kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Subhanallah ini, Kang Idrus As-Sayuti. Terima kasih Habib Aziz. Masalah, masih dong. Antum adalah Habib yang paling saya sukai. Habib Idrus As-Sayuti ya. Masalah. Salam untuk sahabat-sahabat dan teman-teman yang ada di Madura. Oh saya ini Kang Finom, saya bukan siapa-siapa sehingga saya nggak perlu hadir itu, nggak perlu ikut itu ya. Cukup satu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk menghadapi 20 orang. Ya, cuman di sini nanti yang akan kita bacakan itu ada apa ya? Ada semacam kejanggalan. Satu kejanggalan diantaranya itu adalah kenapa sih? Jadi Habib Aziz dulu dicarikan marga belum ada yang cocok. Aduh, saya bingung juga untuk menjawabnya itu. Karena saya tidak pernah merasa itu ya. Dicarikan marga. Nggak ada itu Kang Muhammad S. Wah, Anda ini, wah bisa saja ini. Subhanallah. Saya takut itu Habib Idrus. Saya takut dipersekusi sama antum. Aduh, masalah ya. Jadi kembali lagi kepada materi bahwa
Ada beberapa kejanggalan yang ada di dalam surat tersebut. Di antaranya adalah, kenapa sih kok dalam surat undangan tersebut acara diskusinya itu tertutup? Padahal polemik nasab itu sudah diketahui oleh publik. Sampai tidak diketahui, sampai diskusinya itu tertutup. Padahal persoalan mengenai polemik nasab Ba'lawi itu sudah diketahui oleh publik. Saya nggak pernah sikat gigi ya. Kalau di depan kamera, saya tidak pernah gosok gigi di depan kamera. Karena ngapain gosok gigi di depan kamera, saudara ya? Masalah. Satu tuh ya, acaranya tertutup. Kedua, kenapa surat undangannya itu atau dalam menentukan harinya itu kenapa tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan orang-orang yang terkait atau orang-orang yang misalnya Kiai Haji Imaduddin, kemudian ya saya nggak ahli debat, Kang Muhammad S. Masalah ya. Masalah. Kabar Mas Wafi dan Pak Romli yang diundang, saya kurang tahu itu karena saya tidak mengikutinya ya. Tadi dua udah tuh ya. Tidak ada itikat baik dalam menentukan harinya, karena biasanya ketika mengundang itu kan menyesuaikan hari sesuai dengan persetujuan dari yang bersangkutan. Dua tuh. Kemudian yang ketiga itu ya, acaranya itu pada tanggal 8 ya, tanggal 8 nanti akan kita bacakan itu. Dan waktunya itu cuma 1,5 jam. Kemudian dalam waktu 1,5 jam itu ya, itu beberapa tokoh disuruh untuk berdiskusi, diantaranya itu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini yang saya tahu ya. Kemudian ada Profesor Dr. Menahem Ali. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Sayyid Zulfikar itu. Masa cukup itu mulai dari jam 1 sampai jam 2:30? Emangnya cukup? Padahal ketika yang membicarakan tentang manuskrip misalkan, itu tidak cukup. Sejam 2 jam, mungkin 1 hari 2 hari itu bisa memakan waktu segitu, saudara. Ya. Kemudian kejanggalan yang berikutnya itu bahwa surat tersebut itu tidak ada tanda tangan mengetahui Ketua Umum Rabithah Alawiyah, ya, yaitu Bapak Ustadz Taufiq As-Saqaf. Itu nggak ada juga, sehingga nanti kalau ada apa-apa gimana? 1,5 jam buat ngopi, betul. Kayak saya gitu misalkan ya, saya dengan Kang Muhammad S, kita ngopi bareng tuh. Nah, 1,5 jam cukup. 1,5 jam cukup. Tapi kalau mendiskusikan tentang nasab Ba'lawi, dirunut dari mulai sisi kitab-kitab sejarah, kemudian kitab-kitab nasab, belum lagi mengenai DNA, ya 1,5 jam nggak mungkin cukup. Gitu loh. Namanya juga diskusi gitu kan. Namanya juga diskusi dari berbagai macam sudut pandang. Jadi nggak bisa, saudara. Nah, sehingga tadi ketika surat tersebut itu tidak ditandatangani oleh Ketua Umum Rabithah Alawiyah, yaitu Bapak Ustadz Taufiq As-Saqaf, kalau terjadi apa-apa nanti kan angkat tangan. Lepas tangan maksud saya. Yaitu kan saya tidak menandatangani ketika terjadi sesuatu, ya kan? Ketika terjadi sesuatu, bukan kita suudzon, tapi mengantisipasi sesuatu yang terjadi ke depan. Ini namanya kewaspadaan, itu kan harus, saudara ya. Masalah. Iya, kalau 1,5 jam itu ngopi, ngobrol biasa, ya kan, tentang makan, rokok, gitu, saudara. Masalah. Tanpa berlama-lama. Semalam itu sudah saya sudah live streaming dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan beliau menyatakan bahwa
Yang namanya diskusi, apalagi permasalahan yang akan didiskusikan itu adalah sebuah permasalahan yang sudah diketahui oleh khalayak umum. Sehingga beliau itu berkeinginan untuk kalau memang terjadi diskusi, maka ya di tempat yang terbuka. Kemudian apa namanya yang menjadi apa? Saya jadi lupa itu. Yang menjadi host itu apa itu? Pembawa acaranya, moderator itu juga dari kalangan orang-orang yang akademisi gitu. Dan juga disaksikan sebagai saksi dari kalangan akademisi, dari profesor yang ahli sejarah, profesor yang ahli DNA, profesor yang ahli dalam biologi, dan juga orang-orang yang memiliki pendidikan akademisi yang tinggi. Begitu, saudara. Sudah keluar statement, betul, diwakilkan. Saya ini, Kang Muhammad saya ini cuman tukang yang tukang sorak-sorak itu tuh bikin rame doang. Tim hore gitu. Situlah saya nggak bisa bahasa Inggris mah, lalanjung aing mah. Sehingga saya itu ya cuman meramaikan saja. Data-data yang digunakan oleh Kiai Imad itu juga saya kaji gitu kan. Dawer aja butuh 3 jam. Subhanallah, Kang King Kong ya, masalah. Cheerleader ya. Izhab ila rabitah cina. Izhab ila rabitah fa innahu tagha astaghfirullahaladzim. Kang Pelancong Maya ya, masalah. Mari kita lanjutkan bagaimana kita akan membacakan redaksi surat yang dikirimkan. Yang satunya dulu. Itu kepada Profesor Menahem Ali ya. Profesor Dr. Menahem Ali yang sudah kita ketahui bersama bahwa beliau ini adalah seorang filolog ya, seorang ahli filologi. Dan bidang beliau itu ya memang di filologi. Ya. Kita pindah kameranya. Allah, saudara, masalah. Antum dan Beng TIJ penyebab Habib hampir punah. Oh, enggak punah, Kang Irwan Wijaya. Enggak, tetap aman Habib mah ya. Masalah. Nah. Nih suratnya ya. Al-Hay'ah Al-Markaziyah Lirrabitah Al-Alawiyah. Rabitah Alawiyah. Gedung Rabitah Alawiyah sekian ya. Ada nomornya, tuh websitenya ada. Oke, emailnya ada, sekretariat. Kemudian nomor ya 1075 undangan DPPRA 7 2024 lampiran nggak ada, perihal undangan diskusi. Yang terhormat Saudara Menahem Ali. Nah, itu seperti yang biasa ya, bahwa ketika kalangan mereka itu tidak suka dengan seseorang, maka gelar. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Terkendala gangguan ya. Subhanallah. Tadi kita lanjut. Bahwa ketika orang yang tidak disukai itu adalah seorang profesor, maka profesornya buang. Ketika doktor, maka gelar doktornya itu buang. Ketika punya gelar kiai haji, maka kiai hajinya itu buang ya. Atau ketika dia itu magisternya buang juga. Ya. Begitu, saudara, itu biasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bahasanya ya? Dalam rangka untuk taswir, mengecilkan atau membunuh karakter dari orang yang dituju, begitu saudara ya, orang yang tidak disukainya. Oke, pembunuhan karakter, betul saudara. Masalah, Anda pintar sekali.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para keluarga, segenap sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Perkenankan, kami selaku panitia bermaksud mengundang saudara dalam acara diskusi dengan judul Filologi dalam Peranannya Menelusuri Sejarah Ba'lawi. Insyaallah akan diselenggarakan pada hari tanggal Ahad 8 September 2024 pukul jam 2 sampai setengah 4 WIB, tempat Gedung Robitoh Alawiyah ya. Insyaallah akan dihadiri oleh ahli terkait dari Robitoh Alawiyah. Demikian undangan ini kami sampaikan besar harapan mana tadi itu kami saudara berkenan hadir dalam acara tersebut dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan serta kemudahan untuk saudara. Allahumma alimna ma yanfa'una wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NB catatannya. 1. Acara tertutup, tidak untuk umum. Nah ini kenapa ini? Kok acaranya tertutup, saudara? Bukankah persoalan mengenai nasab Ba'lawi itu sudah diketahui oleh khalayak umum? Sehingga khalayak umum itu berhak untuk mendapatkan informasi hasil dari diskusi tersebut. Atau ketika acara tersebut berjalan, ya khalayak ramai itu berhak untuk mengetahuinya, saudara ya. 2 tuh live di Nabawi TV. Oke, kemudian arah hubung itu nomornya ya. Dan hormat kami panitia seminar. Nih ditandatangani dan juga di stempel ini. Fikri Hasan Syahab ketua panitia. Kemudian ada Rifki Salim Alatas sebagai sekretaris. Nah, hanya saja di sini sangat disayangkan di sini tidak ada bubuhan tanda tangan dari Ketua Umum Robitoh Alawiyah. Misalkan di sini ditambahi ya, mengetahui Ketua Umum Robitoh Alawiyah Ustadz Taufik As-Saqaf gitu. Harusnya ada kan, cuma di sini nggak ada, saudara. Masalah ya. Itu untuk Dr. Menahem Ali itu, Profesor Dr. Menahem Ali yang ahli filologi. Nah, kemudian di sini untuk yang kedua itu ya sama tadi, sama. Kemudian di situ juga sama ya, Saudara Zulfikar, undangan diskusi. Di tempat, nah itu sama. Nah, perkenankan kami selaku panitia bermaksud mengundang saudara dalam acara diskusi dengan judul Tuduhan seputar isu nasab, insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal sama ya, Ahad 8 September 2024. Nah ini waktunya rada beda, ini lebih awal ini, jam 1 sampai jam setengah 3 WIB. Oke. Nah, jadi begitu saudara, sama tadi di bawahnya sama ya, acara tertutup tidak untuk umum, live Nabawi TV, tertutup ya. Dan tadi hormat kami panitia seminar Fikri Hasan Syahab ketua panitia ditandatangani serta distempel. Kemudian ada Rifki Salim Alatas sebagai sekretaris ditandatangani dan juga distempel, saudara. Masalah, subhanallah, saudara ya. Jadi kenapa sih? Jadi misalkan kalau memang sekiranya ada buku atau kitab sezaman dari Robitoh Alawiyah, kalau memang ada gitu kan. Kalau memang ada buku sezaman atau kitab sezaman, itu kan tinggal dipublis bahwa ini loh bukunya dan nasab kami adalah nasab yang asli. Begitu kan gampang, saudara ya.
nggak perlu repot-repot. Dan nanti pada ujungnya Kiai Haji Imaduddin Utsman itu pun juga akan taslim gitu kalau memang ada apa namanya kitab sezaman gitu. Nah, kecuali memang ketika ada persyaratan lain, misalkan seperti DNA-nya itu harus sama dengan DNA dari keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Begitu. Artinya, ketika ada catatan sezaman dan sudah lulus uji, sudah diuji karbon. Kemudian penulisnya jelas. Kemudian apa namanya? Penulisnya jelas, penyalinnya jelas, kemudian terverifikasi dalam ilmu filologi. Nah, itu bisa jadi itu, bisa jadi itu. Bisa jadi. Nah, sehingga saya pun juga curiga ya, Kang Not S, seminar apa mau sidang. Nah, itu yang saya bingung. Karena kalau waktunya itu hanya 1,5 jam itu biasanya sidang tesis gitu atau sidang skripsi gitu ya. Sementara ini adalah diskusi nasab, apa cukup 1,5 jam gitu, saudara ya. Masalah sudah waktunya mas 1,5 jam. Kemudian temanya beda-beda memang. Jadi saya belum dapat ini versi undangan yang dikirimkan kepada Kiai Haji Imaduddin itu. Kan kalau misalkan yang Dr. Sugeng itu adalah bagian dari apa namanya, dari sisi DNA-nya. Kemudian kalau Kiai Haji Imaduddin itu dari ilmu nasab dan sejarahnya, kemudian Profesor Menahem Ali itu dari sisi filologinya gitu kan. Jadi masing-masing. Begitu saudara, masalah mungkin cuma mau ngasih sogokan buku hijau itu Allahu alam itu ya. Mbak Habibah, masalah itu saya tidak tahu mengenai hal itu ya. Di Banten saja itu 2 jam, itu dari jam berapa ya? Dari pagi itu, dari jam 9, dari jam berapa? Jam 10 sampai sore itu. Subhanallah ya. Makanya saya juga bingung ini, Kang Hendra, itu seminar atau mau kencan? Kok pakai tertutup segala, saudara? Ya, Kang Robi itu ngajak nonton bioskop, karena kalau film itu biasanya memang waktunya itu kan 120 menit ya. 90 menit ya. 90 menit itu berarti 1,5 jam. Jadi nonton film barangkali di sana ya. Masalah paling mau belikan onci buat Allah, saudara, masalah. Dengerin rock. Terus ini ada yang seru lagi nih. Saya juga dapat dari ada satu suara yang mungkin nanti teman-teman itu bisa mengeceknya sendiri ya di TikTok itu mengenai ini ancaman nih, ancaman dari siapa? Saya nggak tahu, ya kan, kepada siapa? Itu pun juga nanti akan di apa namanya di. Gimana? Ya, sebentar. Mohon sabar, saudara ya, masalah. Gue kagak dengar. Apa gimana? Gue kagak dengar. Tanggal 7. Kalau tanggal 7 dia datang ke Robito, gue pastiin orang Dayak bakal nyulik dia. 7. Kalau ada agenda penculikan, saudara. Siapa yang diculik? Ini nggak jelas. Siapa yang nyulik? Itu pun juga nggak jelas. Di mana lokasinya? Itu pun juga nggak jelas. Tapi sedikit ada bocoran itu bahwa apa namanya, kalau hadir tanggal 7, sementara tadi tanggal berapa itu? Tanggal 8. Aduh, mungkin beda-beda harinya kali ya. Saya nggak tahu juga itu di mana lokasinya, nggak tahu. Mungkin beda-beda kali ya. Saya nggak tahu kalau di sini tanggal 8. Jadi begitu, saudara. Coba kita ulangi lagi, saudara ya. Masalah itu kayaknya Gus Fuad lagi membahas ini kayaknya lagi live dia. Gimana nih? Gue kagak dengar. tanggal 7. Kalau tanggal 7 dia datang ke Robito, gue pastiin orang Dayak bakal nyulik dia. 7. Aduh. Kalau tanggal 7 dia datang ke Robito, gue pastiin orang Dayak bakal nyulik dia. Oh, bawa orang Dayak buat culik saya Zulfikar. Aduh. Oh, Atau ada ini. culik-culikan ini. Oke. Muhajir siapa nama lu? Begitu, saudara. Nggak tahu ada nama muhajir siapa, nggak jelas itu pun juga ya. Masalah. Begitu, saudara ya.
penghinaan pada ketua RA dilangkahi. Betul ya Mbak Diah ya, harusnya di sini harus atas sepengetahuan dari ketumnya gitu kan. Cuman di suratnya kenapa ini kok nggak ada ketum, seolah-olah ini dilangkahi itu ketumnya. Masalah. Jadi acara di tempatnya Robitoh Alawiyah, sementara di situ tidak ada apa namanya tanda tangan dari ketum. Itu yang membuat saya, iya betul Kang Dancing in Moon, itu di TikTok ya, di TikTok. Itu di TikTok ada saudara. Itu judulnya apa ya? Judulnya itu bocor upaya culi spasi Kak. Nah, itu ya di Faku Rokobah itu ya. Masalah. Jadi begitu saudara, udah kita nggak usah lama-lama ya. Saya apa namanya dalam kesempatan kali ini hanya ingin membacakan 2 surat tadi, yaitu surat yang dikirimkan oleh Robitoh Alawiyah kepada siapa namanya, Sayyid Zulfikar. Kemudian surat yang dikirimkan juga kepada Profesor Dr. Menahem Ali ya. Temanya itu beda-beda. Temanya berbeda, temanya Dr. Menahem Ali itu beda, yaitu tentang apa tadi, filologi dalam peranannya menelusuri sejarah Ba'alawi, tetapi yang menjadi apa namanya ahli yang terkait dengan filologi dari Robitoh Alawiyah itu tidak disebutkan siapa-siapanya. Kemudian juga yang surat yang dikirimkan oleh Robitoh Alawiyah kepada Sayyid Zulfikar ya, dengan tema apa itu, diskusi dengan tuduhan seputar isu nasab. Ini tuduhannya apa juga saya nggak tahu. Kalau di sini insya Allah acara akan dihadiri oleh tim penulis. Nah ini juga siapa ini tim penulisnya juga tidak disebutkan siapanya saudara ya. Masalah habis gelap terbitlah terang. Masalah. Makruh itu apa itu kemarin? Saya lupa itu statementnya ya. Jadi lupa saya. Statement dari ini Bapak Ketum Robitoh Alawiyah ini. Ya itulah saudara-saudara ya. Masalah Al-Habib. Universitas UIN sudah duluan mengundang Kiai Imad dan Rumel, kok RA ngadain undangan tertutup. Ya mungkin inilah apa namanya mengimbangi gitu barangkali ya, tetapi kok tertutup ya, anehnya ya. Masalah itu yang sangat aneh. Masalah. Ya, jadi intisarinya dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, satu, beberapa undangan itu dikirimkan oleh Robitoh Alawiyah kepada beberapa tokoh-tokoh, diantaranya Kiai Haji Madudin, tetapi saya belum dapat filenya. Kemudian dikirimkan juga kepada Sayyid Zulfikar dengan tema tadi yang sudah saya bacakan, diskusi seputar tuduhan seputar isu nasab. Kemudian yang ketiga itu adalah surat yang dikirimkan kepada Profesor Dr. Menahem Ali dengan tema filologi dalam perannya menelusuri sejarah Ba'alawi. Tapi waktu dari masing-masing itu cukup singkat. Dan ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang yang terdapat di dalam surat tersebut. Yang pertama adalah tempatnya tertutup. Yang kedua, waktunya sangat singkat untuk masing-masing tokoh yang diundang. Kemudian yang ketiga itu suratnya tidak ditandatangani oleh ketum Robitoh Alawiyah, sehingga banyak ketika terjadi sesuatu maka nanti bukan atas sepengetahuan dari ketua umum Robitoh Alawiyah ya. Kemudian yang keempatnya itu adalah ini kenapa nggak dijalin hubungan antara orang-orang yang terkait yang ingin diundang oleh Robitoh Alawiyah dalam mendiskusikan nasabnya. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali Gus Aziz Jazuli ya. Luar biasa di dalam menganalisa daripada surat tersebut.
Sebenarnya tanpa kita mendengar daripada penjelasan Gus Jazuli tadi terkait masalah surat tersebut dan langsung ditampilkan, orang yang baru buat surat pun akan mengetahui beberapa kejanggalan daripada surat tersebut. Itu dari kejanggalannya. Salah satunya yang memang harus ada di dalam surat itu pasti karena ini panitianya mengundang daripada atas nama dari Robitoh Alawiyah. Pasti ada tanda tangan untuk ketua Robitoh Alawiyahnya. Seperti tadi panitia dan sekretarisnya sudah ada. Nah, di bawahnya itu tidak ada mengetahuinya. Artinya mengetahui dari ketua Robitoh Alawiyah dan ditandatangani oleh dalam hal ini Ustadz Taufik Asgaf ya. Nah, itu tidak ada. Nah, sedangkan di dalam undangannya itu tertera bahwa logo asli daripada Robitoh Alawiyah. Ini merupakan satu kejanggalan ya. Tapi kalau kita dengar dari apa yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli tadi ya, itu sebagai apa ya, sebagai antisipasi lah. Artinya nanti kalau ada apa-apa dari pihak Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan seperti Profesor Dr. Manhem Ali, seperti Said Zulfikar yang tertera di dalam undangan tersebut, ya dari pihak Robitoh Alawiyah, terutama di sini Ustadz Taufik Asgaf ya tidak tanggung jawab gitu. Kenapa? Karena tidak ada mengetahui dan tanda tangan asli dari beliau gitu. Nah, ini akan menjadi jaminan keselamatan dari pematian itu tidak ada gitu. Nah, bukannya kita suuzon ya, tapi harus ada di dalam hal tersebut. Kenapa? Karena jangan kita sebagai panitia, terutama atas mewakili daripada pihak Robitoh Alawiyah, atas nama pihak Robitoh Alawiyah itu seorang ketua umumnya tidak ada gitu. Sedangkan di dalam aturan pembuatan surat ketika kita mengatasnamakan dari sebuah instansi, pasti ada dari tanda tangan daripada ketua umumnya. Nah, dalam hal ini ketua umum Robitoh Alawiyah. Tapi di dalam surat itu tidak ada. Itu kejanggalannya. Lalu kemudian kejanggalan yang kedua yang sangat mengherankan kita ya. Itu kita lihat dari catatan kakinya di dalam surat tersebut. Itu acaranya tertutup katanya. Artinya ketika mereka diskusi dari pihak Robitoh Alawiyah dan pihak terkait dari Kiai Haji Imaduddin diundang, itu acaranya tertutup, tidak untuk halayak ramai. Mungkin di sana yang hadir cuma dari mereka-mereka saja. Lalu kemudian dari pihak Kiai Haji Imaduddin mungkin ada, kalau tidak salah ada ya, mungkin ada. Namun pas saya yakin bahwa nanti di sana yang akan lebih banyak hadir itu dari pihak Robitoh Alawiyah. Nah, ini akan mengganggu daripada kalau menurut hemat saya ini akan mengganggu daripada konsentrasi baik itu pemaparan daripada pihak Kiai Haji Imaduddin. Ini sangat mengganggu sekali. Kenapa? Karena acara tertutup dan sebagainya. Dan ya kemungkinan berbahaya yang akan terjadi itu berpotensi besar gitu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu durasi daripada durasi daripada pemaparan itu cuman 1,5 jam ya. Cuma 1,5 jam. Itu untuk tiga pemateri. Bayangkan coba, 3 pemateri 1,5 jam. Sedangkan yang diundang itu adalah Profesor Dr. Manhem Ali, Kiai Haji Imaduddin. Ya mungkin kalau Said Zulfikar itu bisa dihentikan di dalam menyampaikan terlalu lama ya, sedikit 30 menit, 40 menit lah. Tapi kalau menyampaikan sebuah manuskrip dari sisi ilmu filologi dari Profesor Manhem Ali, lalu kemudian dari Kiai Haji Imaduddin dalam segi sejarah dan di segi kitab-kitab ya, itu tidak cukup waktunya dalam jangka 1,5 jam. Itu bukan diskusi, tapi itu sekedar ngobrol biasa gitu. Kalau kita lihat
kalau Kiai Haji berbicara, Profesor Manahem Ali berbicara itu tidak pernah tidak pernah cepat ya, pasti lama durasinya. Itu kejanggalan yang kedua ya, artinya janggalnya itu waktu yang dibutuhkan oleh untuk mempresentasikan daripada pihak Kiai Haji Muhyiddin itu sangat sedikit sekali. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, yang janggalannya itu mereka dari pihak Robiqah Alawiyah tidak pernah menghubungi pihak terkait gitu. Sebenarnya ini bukan undangan, ternyata seperti apa ya? Seperti bisa kita bilang pertemuan direncanakan lah, bukan seperti undangan. Biasanya yang saya ketahui di dalam mengundang seorang pemateri atau seorang apapun itu, apalagi ini ajakan diskusi, pasti mengkonfirmasi dulu tanggal, tempat, dan waktu kepada pihak terkait atau pihak yang diundang. Tapi ini tidak ada, dia yang menentukannya di tempat dia dan waktunya ditentukan untuk dia. Itu siapa yang mau mengundang? Nah, itu kejanggalan-kejanggalan yang memang harus kita cermati dalam surat itu. Artinya bukannya kita suuzon ya, tapi ini untuk menjaga keamanan kiai-kiai yang memang ada polemik di dalam hal nasab ini, saudara sekalian.